Halo Sobat-Sobat 102, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas suatu materi sejarah yang sangat seru loh, yaitu kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Dan kebetulan, kelompok aku ini mendapat materi tentang Medang Kamulan. Bagaimana mereka berdiri, di mana mereka didirikan, dan bagaimana mereka runtuh? Mari kita sikat habis pada video kali ini. Simak ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu di manakah letaknya Medang Kamulan dan perpindahannya itu bagaimana? Nah, Medang Kamulan itu adalah ibu kota awal kerajaan Medang, yang diperkirakan berada di Jawa Tengah, sekitar Yogyakarta, Magelang, atau Klaten. Pada masa Empu Sindok, sekitar 929 Masehi, ibu kota dipindahkan ke Jawa Timur, tepatnya di Tamulang dan Watugaluh, diperkirakan di Jombang atau Madiun. Mengapa mereka berpindah? Alasannya adalah, yang pertama, bencana alam. Letusan Gunung Merapi membuat Jawa Tengah kurang layak untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan mereka. Yang kedua, adanya ancaman dari kerajaan Sriwijaya. Medang terancam oleh Sriwijaya yang kuat dalam perdagangan maritim. Yang ketiga, keputusan politik mereka. Empu Sindok ingin memperkuat kekuasaan di wilayah yang lebih aman dan strategis. Setelah pindah ke Jawa Timur, Medang berkembang lebih lanjut di bawah penerus Empu Sindok. Gas, kita langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi Kerajaan Medang Kamulan. Untuk kehidupan ekonomi, Kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur masih berbasis pertanian, terutamanya padi, dengan sistem irigasi yang berkembang di sekitar Sungai Berantas dan Bengawan Solo. Selain itu, masyarakat juga mengandalkan perkebunan, peternakan, dan perikanan. Perdagangan berlangsung melalui jalur sungai dan darat, menghubungkan Medang dengan kerajaan lain seperti Sriwijaya dan Kedah. Hasil bumi dan kerajinan seperti perunggu serta emas menjadi komoditas utama. Pajak dari hasil pertanian dan perdagangan membantu kerajaan membangun infrastruktur, termasuk tempat peribadahan. Kalau untuk kehidupan sosial mereka, masyarakat Medang terbagi dalam beberapa lapisan sosial. Yang pertama, Brahmana. Pendeta dan tokoh agama yang berperan dalam upacara dan memberi legitimasi bagi raja. Yang kedua, Ksatria. Raja dan pejabat tinggi yang memimpin kerajaan serta mengatur militer. Yang ketiga, Waisya, pedagang, pengrajin, serta petani yang menopang perekonomian kerajaan mereka. Yang keempat, Sudra, pekerja dan buruh yang membantu dalam pertanian dan konstruksi. Agama memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat. Peninggalan seperti Candi Belahan dan Candi Gunung Gangsir menunjukkan pentingnya ritual keagamaan dan dukungan terhadap pemerintahan raja. Secara keseluruhan, kehidupan sosial dan ekonomi Medang Kamulan di Jawa Timur berkembang dengan pertanian yang kuat, perdagangan yang strategis, serta peran agama yang erat dalam kehidupan masyarakat. Kalau begitu, kita lanjut ke yang nomor 3. Oke. Materinya adalah peninggalan Kerajaan Medang Kamulan. Meskipun kerajaan Medang sering dikaitkan dengan Mataram kuno, ada beberapa peninggalan yang lebih spesifik terkait dengan masa Medang Kamulan. Yang pertama, Prasasti. Prasasti Anjuk Ladang, 937 Masehi. Dikeluarkan oleh Empu Sindok setelah ibu kotanya berpindah ke Jawa Timur. Prasasti ini menyebutkan pemberian tanah perdikan, wilayah bebas pajak, untuk rakyat yang berjasa mempertahankan kerajaan dari ancaman luar. Prasasti Waharu dan Prasasti Pucangan mengandung informasi tentang raja-raja Medang setelah perpindahan ibu kota, terutama yang berkuasa di Jawa Timur. Yang kedua, reruntuhan candi dan struktur bangunan. Candi Belahan, Pasuruan, Jawa Timur, diduga sebagai tempat pemandian raja-raja Medang Kamulan setelah berpindah ke Jawa Timur. Candi ini memiliki arca Wisnu yang diyakini sebagai perwujudan raja. Candi Gunung Gangsir, Pasuruan, Jawa Timur. Struktur candi yang diperkirakan berasal dari masa Medang menunjukkan adanya peradaban dan sistem keagamaan yang berkembang.
Yang ketiga, sistem irigasi dan pertanian. Kerajaan Medang Kamulan terkenal dengan sistem irigasinya yang maju, yang dibangun untuk mendukung pertanian di sepanjang Sungai Bengawan Solo dan Berantas. Bukti adanya saluran air dan pemukiman tua di daerah Jawa Timur memperlihatkan bagaimana pertanian menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Medang Kamulan. Peninggalan ini menunjukkan bahwa Medang Kamulan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat peradaban yang berkembang dalam bidang pertanian, keagamaan, dan administrasi. Oke, yang keempat. Kehidupan politik Kerajaan Medang Kamulan. Pada masa dinasti Isyana, Kerajaan Medang Kamulan diperintah dengan sistem monarki absolut, di mana raja memiliki kekuasaan tertinggi dalam berbagai aspek pemerintahan. Empu Sindok sebagai pendiri dinasti tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai sosok yang mengendalikan sistem hukum dan keagamaan. Untuk menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh para pejabat tinggi seperti Rakrian Mahapati, yang bertugas sebagai Perdana Menteri, serta Rakyan Kanuruhan yang mengelola administrasi kerajaan. Selain itu, kerajaan terbagi dalam beberapa wilayah yang dipimpin oleh Rakai, yaitu penguasa daerah yang bertanggung jawab langsung kepada raja. Kekuasaan raja diperkuat dengan legitimasi dari kaum Brahmana, yang berperan penting dalam upacara keagamaan dan memberi dukungan spiritual terhadap pemerintahan. Sistem pemerintahan berbasis wilayah memungkinkan raja-raja untuk tetap mengontrol daerah-daerah jauh melalui para pejabat lokal. Selain itu, kerajaan memiliki pasukan militer yang bertugas menjaga stabilitas internal dan mempertahankan wilayah dari ancaman luar. Dalam hubungan luar negeri, dinasti Isyana harus menghadapi persaingan ketat dengan kerajaan Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan maritim. Konflik dengan Sriwijaya semakin memanas di masa Dharma Wangsa Teguh yang mencoba memperluas pengaruh Medang di Nusantara. Namun, persaingan ini berujung pada serangan besar yang dilakukan oleh Raja Wurawari, sekutu Sriwijaya pada tahun 1016. Serangan ini menghancurkan ibu kota dan menandai berakhirnya kerajaan Medang di bawah dinasti Isyana. Secara keseluruhan, kehidupan politik Medang Kamulan di bawah dinasti Isyana ditandai oleh pemerintahan yang terpusat, peran besar kaum agama dalam mendukung raja, serta persaingan sengit dengan kerajaan lain yang pada akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Yang akan kita bahas di poin yang terakhir, yaitu kelima, bagaimana runtuhnya kerajaan Medang Kamulan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kerajaan Medang Kamulan mengalami kehancuran pada tahun 1016 Masehi di bawah pemerintahan Dharma Wangsa Teguh, raja dari dinasti Isyana. Penyebab utama keruntuhan ini adalah serangan mendadak dari Raja Wurawari, penguasa bawahan yang bersekutu dengan Sriwijaya. Dharma Wangsa sebelumnya mencoba memperluas pengaruh Medang dengan menantang dominasi Sriwijaya di jalur perdagangan. Namun, kebijakan ini justru memicu konflik. Saat Dharma Wangsa sedang menggelar pernikahan kerabatnya, pasukan Wurawari menyerbu ibu kota dan menghancurkannya. Serangan ini dikenal sebagai Pralaya Medang, yang berarti kehancuran total. Selama serangan tersebut, kerajaan tidak lagi bangkit di Jawa Timur. Namun, salah satu keturunan Empu Sindok, yaitu Airlangga, berhasil melarikan diri dan kemudian mendirikan kerajaan Kahuripan pada tahun 1019 Masehi, melanjutkan sebagian warisan Medang.